Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harus Munarif dari Forum News Network. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Ya, sebelum saya membahas konten, jangan lupa ya, yang belum subscribe silakan di-subscribe, silakan di sini pencet ini, tombol ini, dan kemudian agar Anda selalu mendapatkan notifikasi, silakan dipencet ini tanda lonceng ya, tanda notifikasi. Oke, sekarang kita bahas ini balik lagi masih soal Miftah ya. Partai Kebangkitan Bangsa yang ini partai yang dipimpin oleh Muhaimin Iskandar itu pasang badan untuk Miftah. Melalui wakil ketua umumnya Jazilul Fawait itu meminta bahkan mendesak Presiden Prabowo untuk menolak pengunduran diri Miftah sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama. Bukan hanya PKB, Ketua Umum GP Ansor, kemudian Generasi Muda NU, dan bahkan politisi Partai Gerindra yang baru saja memenangkan Pilkada Jawa Barat, Deddy Mulyadi, itu juga ikut membela Miftah. Deddy Mulyadi itu malah sampai menghubungi Sun Haji, ini pedagang teh yang dihina oleh Miftah, dan dari perbincangan itu ya dia menyimpulkan bahwa ini memang dia cuma bercanda. Kenapa jadinya heran Deddy mengapa malah orang lain yang merasa tersakiti sementara Sun Hajinya sudah kelihatan tertawa-tawa. Pembelaan PKB itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Jazilul Fawait. Dia meminta Presiden Prabowo itu tidak menerima pengunduran diri Miftah Maulana Habibur Rahman dari jabatannya sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Kata dia, Miftah itu bisa memberikan kontribusi dan dukungan yang besar kepada Presiden Prabowo untuk membangun keumatan. Asik nih. Kami berharap agar Pak Prabowo tidak menerima pengunduran diri Miftah, Gus Miftah dia menyebutnya begitu ya. Sebab sejatinya Gus Miftah ini juga pro wong Cile. Saya sangat yakin Gus Miftah akan memberikan kontribusi yang lebih besar untuk keumatan. Itu disampaikan Jazilul tuh hari Jumat kemarin loh ya. Jazilul ini sekarang apa jabatannya di PKB ya? Kalau kemarin dia sempat menjadi wakil ketua MPR. Sekarang dia turun pangkat ini. Dia menjadi ketua fraksi, tapi tetap aja ketua fraksi kan powerful ya. Selain itu, Jazilul itu juga berharap agar Miftah itu mengurungkan niatnya ya. Dia juga mengatakan bahwa cemoohan Miftah kepada penjual es bernama Sun Haji itu telah selesai karena keduanya kan sudah saling memaafkan. Dan bukan hanya itu kata dia, Miftah itu kan sudah dengan kerendahan hati datang meminta maaf langsung ke rumahnya Pak Sun Haji di Dusun Gesari, Desa Banyusari, Kecamatan Grabak, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Dan katanya Miftah juga berencana menggelar pengajian akbar di kediaman Sun Haji. Saya mau tanya aja mungkin kepada Kang Jazilul atau Mas Jazilul gitu ya. Dia sudah lihat belum ketika Miftah itu berkunjung ke rumahnya Pak Sun Haji itu, videonya itu. Apa orang minta maaf tuh seperti ini bahasa tubuhnya ya. Ini sih terkesan masih tetap apa ya, masih tetap arogan ya dengan bahasa tubuh semacam ini ya. Nggak nangis-nangis kayak kemarin ketika dia mengundurkan diri ya. Sebagai manusia, kita semua, siapapun termasuk kiai, kata Jazilul, itu tidak luput dari salah. Kalau Miftah dalam ceramahnya ada keselio lidah, toh katanya dia sudah bersedia minta maaf. Tapi kata dia, ya, saya yakin jauh lebih banyak nasihat yang baik diberikan beliau selama ini. Aduh, coba ya. Saya nggak tahu, bener-bener ini sempat nonton nggak sih, atau sempat hadir nggak di pengajiannya Miftah itu. Karena kalau Anda nonton ya video-video pengajian Miftah itu betul-betul saya kira isinya itu kebanyakan guyon gitu daripada ceramahnya. Kalau guyon sih nggak apa-apa ya. Saya kira memang itu cara berkomunikasi dari seorang kiai kepada umatnya, kepada jamaahnya itu. Tapi kalau kemudian guyonnya itu kebanyakan lebih yang guyon saru lah saya nyebutnya ya, nggak putar dada, dan mohon maaf ini bagian kemaluan perempuan atau selangkangan gitu sebutnya, mirip-mirip seperti yang dilakukan oleh Fufu Fafa. Apakah itu apa ya? Apakah itu hal yang baik gitu ya? Mari kita sambut utusan Presiden Negara Republik Indonesia Sahibul Blangkon, yakni beliau Romo Kiai Haji Miftah. Tepuk tangannya beliau. Dilanjutkan beliau utusan khusus Presiden yang akan disampaikan oleh Romo Kiai Haji Sahibul Blangkon, Romo Kiai Haji Miftahur Rahman. Pada beliau kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Yang kamu mangan, baik apa tuh ya?
Habib Zaiden mau arem-arem. Kayak apa bedanya ning kamar karo ning TPS? Neneng TPS nyoblos. Neneng kamar di Ngopo? Sire aku kok kowe melu-melu. Wis aku wis tenang, bocah-bocah sekarangnya tak umrohke ya toh. Sing iki mau ora usah iki, ora usah iki. Kowe nunggu ning embarkasi kowe. Dolan ning sawah adus ning kali, kayu nongko digawe lemari. nek dekus nitah ojo kemaki daripada tak kawin ke banci. Ikan sepat, ikan teri, lo berempat, gua sendiri. Kalau cinta tak direstui, dedek bayi jadi solusi. Dedek bayi jadi solusi. Nah, ini argumen Jazilul yang waduh, benar-benar. Karena katanya gini, dia menilai kondisi Sun Haji itu menjadi sangat terangkat karena peristiwa viral dan menjadi perbincangan publik. Ya, kita ambil hikmahnya saja dan kita jadikan pelajaran bersama. Pasti banyak hikmah di balik peristiwa itu. Kita jadi tahu Kiai itu guyonannya saja menjadi berkah, apalagi doa dan nasihat-nasihatnya. Ini nih yang saya kemarin juga terheran-heran itu. Karena kan memang sekarang ini berkat peristiwa itu Sun Haji itu kan kemudian banyak mendapat bantuan ya, ratusan juta dia. Saya nggak tahu, mungkin jangan-jangan sudah tembus 1 miliar gitu karena dia gara-gara peristiwa itu. Bahkan ada seorang ustadz yang juga menawarkan dia untuk pergi berangkat umroh Ramadan, dan itu kemudian oleh para pendukung Miftah itu kan dipelintir. Ini bayangkan katanya penghinaan dari Miftah saja itu bisa menjadi berkah untuk si Pak Sun Haji, apalagi kalau didoakan. Saya nggak ngerti logika semacam ini muncul juga, dan kalau di netizen aja saya mungkin memahami gitu ya, apalagi netizen alay. Tapi kalau muncul dari seorang wakil ketua umum PKB, serem ini ya. Saya nggak membayangkan kalau ini sekarang pernyataan menentang arus ini dilakukan oleh Jazilul Fawait ini sebelum pemilu legislatif atau sebelum pilpres dan juga sebelum pilkada katakanlah. Jadi apa nih PKB jadinya ya? Saya nggak yakin PKB itu masih dapat suara seperti ini. Mungkin dari kalangan segmen pemilih tradisionalnya masih tetap bisa diterima logika ini. Tapi kalau dari segmen yang di luar pemilih tradisionalnya kok rasanya berat bisa diterima. Apalagi kan kemarin ini ada kenaikan kursi yang sangat sangat signifikan bagi PKB sampai 10 kursi, dan itu diduga karena ada kotel efek dari mereka dari PKB karena mendukung pasangan Anies Muhaimin. Jadi ini adalah segmen-segmen yang selama ini tidak tergarap oleh PKB dan kemudian mengalihkan suaranya ke PKB karena ada mendukung Anies. Nah, kita ikuti lagi logikanya dari Jazilul Fawait ini ya. Kata dia selama ini Miftah itu sangat digemari oleh kalangan wong cilik, dan katanya itu tampak dalam setiap pengajian yang digelarnya tidak pernah sepi dan memberikan keberkahan bagi masyarakat. Berapa banyak orang yang mendapat hikmah dan berkah dalam setiap kali Gus Miftah menggelar pengajian. Ada pedagang kecil yang bisa berjualan dan banyak lagi selain nasihat baik yang beliau sampaikan. Pak Jazilul, saya sarankan Anda nonton ya video-videonya Miftah di beberapa pengajian, dan banyak itu sekali yang tersebar sekarang di media sosial. Bukan hanya Jazilul yang membela Miftah ini. Sebelumnya akun X Generasi Muda Nahdlatul Ulama itu lewat cuitannya juga menyebut bahwa itu kan sudah berakhir ya antara penjual es dengan Miftah itu. Jadi kata dia, ini kenapa kok dipersoalkan gitu. Bahkan itu generasi muda NU itu menuding bahwa itu ada yang untuk menjatuhkan Miftah. Tetap semangat Gus, jenengan dan penjual es teh sudah selesai dan damai. Kalau masih ada yang memframing kasus ini, kemungkinan besar memang tidak suka dan sengaja ingin menjatuhkan Gus Miftah. Waduh, sampai kesimpulannya semacam itu ya. Kalau nggak suka pasti banyak yang nggak suka. Saya juga nggak suka dengan ceramah-ceramah seperti itu, menghina orang dan sebagainya. Ini kan bukan hanya kasus Miftah ya, ada yang lebih parah kan kasus dengan sinden terkenal Yati Pesek ya. Nah, ini yang menarik, kemudian unggahan ini juga dikritik. Banyak sekali kritik ke ini akun generasi muda NU itu.
Nah, saya kutip aja salah satunya ini Justinus Prastowo. Ini mantan staf khususnya Menteri Keuangan ya. Dia terheran-heran juga kenapa kok sampai membela seperti itu generasi muda NU. Menyedihkan pernyataan seperti ini. Ini soal etika dan moralitas publik. Jangan ditarik ke persoalan suka tidak suka. Benar sekali ini, saya kira saya sepakat dengan Justinus Prastowo. Selain generasi muda NU, Ketua Umum GP Ansor, Adin Joharudin juga menyatakan bahwa masalah Miftah itu hanya guyonan, tidak serius gitu ya. Apalagi tadi itu kata dia, Sun Haji itu sudah bertemu dan saling memaafkan. Itu hanya guyon, kami kenal Gus Miftah, tokoh yang suka guyon. Keduanya juga sudah bertemu dan saling bermaafan. Itu disampaikan oleh Adin Joharudin pada hari Rabu tanggal 4 Desember. Bahkan kata Adin, kan Miftah dan penjual es itu sudah bertemu dalam suasana yang santai. Dan dia mengimbau masyarakat itu tidak melanjutkan polemik terkait Miftah baik di media sosial maupun secara langsung. Tidak perlu lagi diperpanjang, apalagi diperdebatkan. Tapi ternyata bukan hanya kita saja yang tidak sepakat terhadap pernyataan Ketua GP Ansor ini. Wakil Sekjen PBNU Rahmat Hidayat Pulungan itu juga nggak sepakat. Dia justru mengingatkan agar bijaksana menyikapi polemik yang melibatkan Miftah ini. Dan kata dia, polemik itu kan karena dia melecehkan seorang penjual es teh. Dan sebagai warga Nahdien, apalagi tokoh-tokoh Nahdien, ya kata dia harus berpihak pada yang lemah. Kita harus teguh memegang prinsip kemanusiaan dan konsisten membela yang lemah. Itu kata Rahmat pada hari Jumat kemarin tanggal 6 Desember 2024. Dan kata dia sih bahwa kader NU itu harus berdiri di atas kebenaran terlepas dari jabatan yang melekat pada individu. Kalau salah ya salah, kalau tidak pantas ya tidak layak dibela. Tugas kita adalah mengingatkan agar ada introspeksi dan evaluasi. Sebagai ulama sekaligus tokoh negara, beliau harus mampu menjaga citra dan nilai bangsa. Tegasnya seperti itu ya. Ini baru saya kira benar sikap semacam ini ya. Ini jangan sesama karena esprit de corps, karena sesama Nahdien, terus kemudian sama-sama membela. Saya kira nggak sepakat saya soal itu. Nah, yang cukup mengejutkan itu, kemudian pembelaan itu datang dari Deddy Mulyadi. Walaupun pembelaannya secara halus ya, dia ini rupanya kemudian melakukan video call gitu, dan ini video call, potongan dari video call yang sudah diunggah di media sosialnya Deddy Mulyadi itu kemudian diunggah juga di akun X dari pengajian Ora Aji ya, pengajiannya Miftah ini ya. Kalau aku nanya boleh, peristiwanya terjadi tanggal berapa sih? Sekitar 5 Desember. Oh, tanggal 5 Desember ya? 25 Desember. Ini Desember. 25 November. 25 November. Oh, 25 November ya. Sebelum 2 hari menjelang pilkada. Iya, betul. Oh, 2 hari menjelang pilkada ya. Oh, ramenya baru sekarang ya? Ya, kiranya 2 hari. Waduh, udah lama loh. Bapak, gini saya nanya, selama kan 25 November, berarti kan sekarang tanggal 4 ya? 4 Desember, berarti kan hampir 9 hari. Selama tenggang waktu 9 hari tuh Bapak ngalamin sedih, trauma atau apa? Enggak, saya enggak tahu. Atau mimpi. Jadi Bapak sendiri pada waktu peristiwa itu tidak merasa Bapak, taruhlah bahasa kasar, tersinggung? Enggak ada rasa tersinggung. Waktu itu Bapak enggak merasa tersinggung? Enggak, saya mencari nafkah. Jadi Bapak biasa aja, kalau dicandain oleh Gus Miftah biasa aja Bapak? Ya biasa. Oh, jualan di pondok Ora Aji ya udah biasa. Oh, jadi Bapak biasa aja, nggak merasa tersinggung, nggak apa ya? Nggak pernah tersinggung. No, gitu. Kemudian yang waktu Bapak berdiri meneng itu kenapa? Kan itu yang menjadi viral. Bapak ini berdiri bawa es, kelihatan sangat sedih gitu. Kenapa? Ya, saya cuma tengok kanan kiri kalau ada yang beli dong. Kalau enggak ya dong. Pak, ini yang serius loh Pak. Bapak ini kan berdiri bawa es nih Pak. Saya juga serius. Oh. Ya, kan Karena berdiri. waktu itu pas dulu. Bapak kan bisa juga. Bapak berdiri kan kayak kan gini loh. Menurut pandangan umum, waktu Bapak
Ya memang dari situ kelihatan sekali bahwa meskipun secara halus dia mencoba membela gitu dengan melakukan video call, tapi dia memperhatikan nggak bahwa situasinya itu berbeda ya. Ketika dia ngambil video call itu ada orang di situ kan, ada yang mengambil gambarnya. Tadi bisa kita lihat kita ada yang mengambil gambarnya dan yang menarik itu Sun Haji sudah menggunakan baju bansernya Ansor. Kan ketua bansernya Ansornya sendiri sudah menyatakan bahwa itu jangan diperpanjang. Jadi Sun Haji ya sebagai anggota Banser dia tidak akan melihat tidak ingin memperpanjang juga ya, apalagi kan dia sudah didatangi dijanjikan berangkat umroh itu bersama anaknya 2 orang, istrinya dan juga mertuanya gitu. Tapi kalau kita lihat wajahnya juga beda banget, sekarang sudah cerah ceria itu. Mungkin ada bagusnya kalau Pak Deddy Mulyadi juga pertama ini yang saya usulkan, lihat juga video ini yang dibuat itu tidak lama setelah penghinaan itu. Ini saya kira mungkin sehari 2 hari karena ini dibuat ketika ada netizen yang datang ke rumahnya dan juga kemudian memberikan sumbangan. Saya di sana belum sakit dapat, gitu. Saya di sana belum dapat rezeki mah ada suara kayak gitu di telinga saya terima apa adanya. Dari situ wajahnya dia masih pakai pakaian biasa ya, belum pakai baju Banser, dia kelihatan nelongso gitu ya di situ kalau bahasa Jawanya. Nah oke lah, kalau ini nggak cukup, kan tadi konteksnya Pak Deddy Mulyadi itu dia hanya berbicara dengan ini tadi dengan Sun Haji. Coba Pak Deddy Mulyadi juga video call dengan Yati Pesek ya. Apakah dia juga sama menganggap hal itu guyon gitu ya? Nah, tapi kalau belum sempat melakukan video call dengan Yati Pesek, mungkin Anda baiknya Anda dengar deh ini video call-nya, bukan video call ya, saya kira ini voice note lah dari Yati Pesek kepada Erik Estrada yang menyatakan bahwa betapa dia nelongso karena dihina oleh Miftah.